Berikutnya untuk membuat video, nah latihan membuat video nanti dengan luring. Nah ini luring itu agak susah Bapak Ibu kalau membuat video, karena harus direkam dan lain-lain. Nah kebanyakan Bapak dan Ibu ketika membuat video itu tidak menggunakan settingan, asal membuat video, jadi tidak memiliki tempat untuk meletakkan tulisan. Ada kan yang nyotengnya pas di tengah gitu loh, jadi tulisannya bingung mau letakkan di mana. Jadi kalau kita buat video pembelajaran, biasanya kan posisi guru di samping, di sebelah sudut sebagian dipakai untuk meletakkan materi. Nah, Bapak Ibu sebelum buat video harus punya angle. Saya buat video seperti apa? Jangan di tengah. Kalau syutingnya di tengah, repot nanti. Kan tulisan bisa di atas kepala nanti. Yang paling longgar untuk meletakkan tulisan atau meletakkan gambar-gambar itu bisa di samping. Tetapi kalau di presentasi, gurunya di samping itu bisa dipergunakan untuk ininya, materinya. Kalau sekarang posisi gurunya di kiri, nanti di rekaman berikutnya bisa ditaruh di sebelah kanan. Jadi ketika rekaman manual pun bisa diatur seperti itu. Jadi sudah mulai ditata, nanti materi akan diletakkan di sebelah mana, di tengah atau di atas atau di bawah begitu. Jadi kita bisa meletakkan video tersebut. Kemudian kita juga bisa memilih misalnya backgroundnya. Nah, backgroundnya jangan background yang rame. Nanti kalau rame sekali backgroundnya banyak warna-warni, biasanya ketika rekam dengan HP susah mau menempelkan tulisan karena tulisannya kontras dengan background di belakangnya. Biasanya kalau untuk video pembelajaran rata-rata mempergunakan background polosan begitu, yang warnanya cukup mudah untuk meletakkan tulisan. Jadi ada kontrasnya begitu. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, kalau ini sudah mulai canggih, nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan yang namanya green screen. Nah, green screen itu seperti video saya dengan anak saya, seperti saya bicara sekarang ini, belakang saya ini bisa saya kasih materi. Kan bisa. Saya ambil contoh Bapak Ibu untuk ini ya, background saya ya. Saya akan ambil background. Ini saya akan masuk ke Zoom saya. Kita choose background. Kemudian background saya ini kan saya ganti dengan PowerPoint bisa. Saya punya PowerPoint yang sudah saya bentuk dalam bentuk image. Itu bisa. Saya bicara tentang misalnya tentang ya image biasa yang kita biasa pergunakan itu Bapak Ibu, kita bisa pergunakan untuk background. Misalnya ini sertifikat. Saya mencantumkan sertifikat apa saya. Nah, ini kan sertifikat saya. Nah, kan saya bisa bergeser begini sambil menjelaskan. Di belakang saya sudah muncul background ini. Ini bisa seperti ini rekamnya nanti. Jadi PowerPoint juga bisa dijadikan background Bu di yang terbaru di aplikasi Zoom terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa bicara di depan PowerPoint. Nah, tinggal posisi duduk. Nah, kalau posisi duduk seperti ini, kita kan tidak bisa melihat materi pada akhirnya. Anak-anak tertutup. Jadi kita harus agak menyamping sebelah kiri atau menyamping sebelah kanan sesuai dengan selera dari Bapak dan Ibu semua. Begitu. Ini bisa didesain semenarik mungkin sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa mengatur pembuatan video. Monggo. Saya suka di samping karena kalau di samping itu ya relatif ini Bapak Ibu saya bisa mengatur ini loh, slide materi itu bisa lebih maksimal untuk ditayangkan. Ini yang luring tadi manual mengambilnya ya. Jadi siapkan handphone, kemudian setting rekaman saja Bapak Ibu. Nah, HP Bapak dan Ibu, HP saya, HP teman-teman ini Bapak Ibu semuanya kadang-kala sudah settingannya tinggi. Begitu direkam langsung memakan memori banyak. Jangan lupa setting terlebih dahulu. Ada setting 720, 180, 480. Nah, untuk HD itu gunakan setting pilih yang 720p. Nah, itu cukupan bagus untuk di-upload, diedit juga tidak terlalu berat. Simpan juga nanti di external memory, cek memorinya, lokasinya juga jangan sampai yang bising ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita cek kita merekam itu banyak gangguan suara, mohon maaf, berisiknya suara kendaraan kalau di pinggir jalan, terus kadang-kala teriak-teriak, bahkan mohon maaf kadang-kala di rekaman saya pernah ngikuti suatu acara resmi di kementerian, itu pas acara resmi ternyata juga tidak kondusif karena di rumah itu ada suara yang mohon maaf ya, pas ada orang padu itu loh, jadi masuk di mana? Masuk di Zoom, semua dengar semua. Yang presentasi kan kaget. Nah begitu.
Nah, sama dengan Bapak Ibu, seperti saya rekaman begini menggunakan Zoom, karena saya tidak menggunakan ruang pribadi, terjadi kan ada istrinya lewat, pas bedaan kelihatan, dandan kerekam. Nah, ini kan kadang-kala kita lupa mematikan kamera, jadi pas kita aktivitas agak pribadi bisa kerekam oleh kamera. Nah, oleh karena itu mencari ruangan penting, monggo. Kebetulan saya punya rekaman untuk syuting Ibu di rumah. Kamar saya itu ukurannya kecil, saya pakai untuk syuting ya agak nyaman. Tapi kalau tidak ya Bapak Ibu bisa cari lokasi yang membuat Bapak Ibu nyaman untuk direkam. Kemudian yang diperlukan adalah tripod. Kalau mau sendirian, tripod tidak perlu yang mahal atau yang pegang langsung juga bisa. Yang untuk selfie itu juga bisa. Pastikan baterainya bagus. Ini yang luring ya Bu. Jadi rekaman langsung itu memang lebih rumit Bu daripada yang menggunakan Zoom. Jadi saran saya, kalau Bapak Ibu sudah biasa ngerekam langsung, nanti bisa buat videonya rekaman langsung. Tapi kalau Bapak Ibu yang belum biasa, bisa mempergunakan aplikasi Zoom atau Google Meet untuk merekam kegiatan mengajar Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan program atau aplikasi, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Monggo. Mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Ini kita santai saja kok. Bisa diterima yang saya sampaikan? Semoga tidak terlalu cepat nih. Bisa Pak. Tanya Pak. Silakan Bu Winasti. Ya, ini kan mungkin spek laptop ya. Ketika kita pakai laptop untuk merekam Zoom meeting atau Google Meet, itu tadi saya coba sebentar. Ternyata banyak titik-titik noda. Itu kan berarti kita harus beli kamera luar ya, kamera eksternal untuk yang biar tampilannya lebih bagus. Karena kalau kita pakai apa adanya itu seperti semut-semut ya, banyak semutnya. Berarti saya perlu kamera eksternal gitu ya, untuk memperbaiki tampilan. Betul. Jadi ikut jajan kok. Bu Winasti, mungkin Bu Winasti kalau melihat kamera saya agak jernih ya Bu? Iya, jernih sekali. Nah, ini kamera saya ini harganya murah Bu. Ini webcam yang saya pakai Ibu. Webcam saya ini harganya sekarang tinggal 250.000 Bu ini Bu. Oh iya betul. Kami beberapa waktu lalu beli untuk sekolah, untuk kegiatan Zoom juga sekian itu harganya. Ya, dan mungkin itu saya bagus. Oh gitu ya, mungkin rekomendasi lah buat kita Pak. Terima kasih. Jadi kalau ini Bapak Ibu, kalau yang bawaannya laptop, mohon maaf sekali. Kalau laptop Ibu speknya rendah di bawah harga 8 juta, itu masih burem kadang-kala, kurang jernih gitu, yang begitu. Jadi penyesuaian saja. Kalau saya menggunakan PC, komputer besar, saya beli kamera harganya Rp250.000. Hasilnya ya seperti yang Bapak Ibu lihat dari kamera saya. Tapi saya menggunakan lampu Bu di atas Bu. Perumahannya beli kan ngedol ke nek iso payu itu. Di atas saya itu ada lampu untuk menyinari saya biar tidak pudar begitu. Jadi kalau lampu saya matikan, saya matikan lampunya gitu, gelap saya punya. Tapi ini masih bagus. Saya menggunakan mereknya JT ya, bukan promosi merek ya. Saya menggunakan JT harga 280.000 saja. Ini saya tambahkan lampu jadi wajah saya kelihatan lebih hidup, tidak kepiur-kepiur. Nanti di setting di Zoom itu ada setting Bu untuk auto adaptasi dengan cahaya Bu. Oh iya. Nanti kami coba Pak. Dicoba. Laptop saya itu juga murah Bu. Misalnya laptop saya mereknya saya beli cuma harga 4,5 juta. Itu ya kepiur begitu kalau saya pakai untuk zoom-zooman begitu. Dan kayak resolusi cuma 0,5 megapiksel Bu. Jadi kalau kamera itu cuma sangat rendah sekali Bu. Kalau saya mau bagus ya saya pasang webcam saya ini jadi kelihatan lebih jernih. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak semua perangkat saya itu mahal ya. Saya perangkat saya murah-murah karena ya sesuai dengan budget. Saya beli laptop harga cuma 5 juta. Terus saya akali dengan saya beli webcam, saya dengan beli mic seperti ini. Akhirnya bertahap kondisi jadi lebih baik. Nah kalau mau baik lagi, saya ada webcam satu lagi yang tadi saya coba dengan Bu Widi, itu lebih mahal, harganya 590, tapi dia membutuhkan resolusi internet tinggi Bu, karena sudah 2K gambarnya begitu. Ini tidak saya pakai untuk
webcam Zoom karena sering kali drop. Tadi saya pakai dengan Bu Widi awal saja ada garisnya Ibu Widi seolah tidak kuat untuk koneksi internetnya. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat video yang saya buat dengan anak saya, itu saya buat dengan webcam. Jadi video saya ini yang saya buat di Zoom, yang saya buat di YouTube, itu produksi dengan webcam Bapak Ibu semuanya. Bukan diproduksi dengan kamera harga 20 juta, 15 juta, dengan HP harga 5 juta, 6 juta, tidak. Itu hanya video diproduksi dengan webcam harga 280.000. Jadi saya itu juga penggemar alat yang sangat murah meriah, Bu. Jadi saya ajari kapan-kapan kalau tertarik untuk lebih lanjut belajar membuat video dengan perangkat yang cukup murah meriah. Insya Allah nanti kita buat sesi bertahap, pelan-pelan. Nanti saya koordinasi dengan Bu Widi, koordinasi dengan Pak Joko. Pokoknya alatnya murah-murah saja, tapi kita bisa berproduksi video. Buatan saya beli yang kamera mahal sekali, Bu. Saya sayang uangnya. Saya juga harga cuma 250, 490 begitu. Jadi ya tidak menguras kocek saya. Nah ini untuk video-video yang daring, jadi Bapak Ibu daring yang yang luring ya, yang direkam kanan kiri. Nah ini banyak masalah biasanya. Masalahnya gimana? Audio. Jadi kalau Bapak Ibu merekamnya tidak dekat, itu suaranya tidak masuk di kamera. Jadi kadang-kadang memerlukan bantuan eksternal mic, kadang-kadang membutuhkan mic tambahan. Nah ini yang mahalnya di situ Bapak Ibu. Tapi kalau langsung laptop kan dekat dengan laptop, kita bicara audio bagus. Rekaman-rekaman yang di kelas atau di ruangan atau di luar itu jauh suaranya jelek, agak dalam karena apa? Mic di kamera dengan mempergunakan langsung, jadi suaranya kurang teriak, kalah dengan angin, kalah dengan motor, akhirnya yang tidak masuk di kamera. Mungkin Bapak Ibu sering melihat atau pernah mendengar video yang suaranya dalam sekali begitu. Ini bisa diakali Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nanti sudah cukup lihai bermain apa? Recording. Nanti saya ajari bagaimana caranya direkam. Jadi Bapak Ibu punya saku, saya direkam dari jarak 30 meter bisa. Suaranya jelas, kenapa? Di saku saya kasihkan audio. Ini audio saya rekam. Ini HP saya ini rekam audio saja. Kemudian mahasiswa saya rekam dari jarak 30 meter. Audio saya tetap bagus. Kenapa? Saya rekam di sini. Nah kemudian audio itu saya tempelkan dengan video yang direkam tadi. Jadi seolah-olah itu jarak 30 meter kok jelas sekali karena audio saya ambil terpisah begitu. Ini teknik juga. Tidak perlu menggunakan perekam yang mahal, cukup dengan HP ini Bu Widi. Bu Widi bisa menggunakan HP kan ada audio recording Bu, yang audio Nico. Nah, audionya diaktifkan untuk record suaranya Bu, nanti digabungkan di editing tersebut. Nah kan atas videonya bawah ini audionya tempelkan. Audio asli yang ada di recording kita matikan, kita kasih audio yang rekaman dari sini. Jadi Bu Widi direkam dari jarak 50 meter, suaranya tetap jernih. Kenapa? Suaranya dipisah. Nah ini teknik Bu, kalau Ibu membeli alatnya Bapak Ibu yang eksternal.